Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 12. Bertiga mereka pun kemudian menyusuri jalan setapak dan sekali-sekali naik dan turun tebing yang curam untuk mencapai sebuah rumah yang terpencil yang dihuni oleh Ki Ajar Pangukan. Kepada orang-orang tua yang berada di rumah Ki Ajar Pangukan, Ki Pandi telah memberikan keterangan terperinci, apakah yang harus mereka lakukan menjelang terjadinya benturan kekuatan antara isi padepokan Kiai Banyu Bening dengan Panembahan Lebdagati serta para pengikutnya. Waktu kita tinggal besok siang. Besok malam kita harus sudah berada di padukuhan kecil itu. Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita yang sudah berjanji, terutama kepada diri sendiri untuk menghancurkan ilmu hitam siapapun yang menjadi pemimpinnya, akan melakukan kewajiban yang kita letakkan di atas pundak kita sendiri ini dengan sebaik-baiknya. Besok kita semuanya akan pergi ke padukuhan sebagaimana dikatakan oleh Ki Warana itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang padukuhan itu sendiri? Apakah mereka sudah mengerti tentang apa yang bakal terjadi? Bertanya Ki Sambipitu. Ki Pandi menggeleng. Katanya, belum. Jika mereka mengetahuinya, mungkin rencana itu akan menjalar dan didengar oleh Kiai Banyu Bening atau oleh Panembahan Lebdagati. Kedua-duanya tidak menguntungkan bagi rencana Ki Warana. Ya, Ki Sambipitu mengangguk-angguk. Jika demikian, besok kita harus dapat menempatkan diri. Kita sudah tahu bahwa kehadiran kita besok masih belum diketahui oleh orang-orang padukuhan itu, sehingga kita tidak dengan serta-merta datang ke Banjar. Demikianlah, maka orang-orang tua itu telah merencanakan untuk berada di sekitar sanggar yang agaknya juga sudah dibuat di padukuhan itu. Dalam pada itu, maka Ki Pandi pun telah minta waktu untuk mengambil 2 ekor harimaunya. Dengan tegas ia berkata, besok, sebelum matahari terbenam, aku sudah berada di tempat ini kembali. Kita akan bersama-sama pergi ke padukuhan itu. Kita akan mencoba mengikuti perkembangan keadaan di keesokan harinya. Apa yang akan terjadi di padepokan Kiai Banyu Bening? Jadi, Ki Pandi akan pergi, bertanya Manggada. Ya, jawab Ki Pandi, kalian tidak usah ikut. Usahakan untuk melihat apakah besok burung-burung elang itu akan berputaran lagi di atas padepokan. Demikianlah, maka Ki Pandi pun telah minta diri setelah menitipkan Manggada dan Laksana kepada orang-orang yang berada di rumah Ki Ajar Pangukan itu. Tetapi apakah Ki Pandi dapat menempuh perjalanan itu semalam dan sehari besok? Bertanya Manggada, seandainya dapat Ki Pandi lakukan, Ki Pandi tentu letih sekali. Ki Pandi tersenyum. Katanya, aku akan mencobanya untuk kembali pada saatnya. Jika aku merasa letih, bukankah masih ada waktu semalam untuk beristirahat? Manggada mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya, Ki Pandi. Ternyata Ki Pandi memang seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Agar tidak terlambat maka Ki Pandi telah menempuh perjalanannya dengan cepat. Secepat orang berlari. Ki Pandi pun tidak menempuh perjalanan lewat jalur jalan yang berkelok-kelok. Tetapi ia lebih banyak memotong arah. Bukan saja melintasi pematang, tanggul, meloncati parit dan menyeberang sungai, tetapi Ki Pandi juga berjalan dengan cepat menembus hutan seperti seekor kijang. Pengalamannya tapangidang yang sudah dilakukan tidak hanya sekali, sangat membantunya menerobos gerumbul-gerumbul liar dan eri bebondotan. Dengan caranya itu, maka Ki Pandi memang akan dapat kembali pada waktunya sebagaimana dijanjikannya. Bukan hal yang sulit bagi Ki Pandi untuk menemukan kedua ekor harimaunya. Hanya tanpa istirahat, maka Ki Pandi pun segera mengajak kedua ekor harimaunya ke kaki Gunung Lawu. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana yang ditinggalkan oleh Ki Pandi di rumah Ki Ajar Pangukan mendapatkan kesempatan sebagaimana yang sering dilakukannya, mengadakan latihan dengan orang-orang tua yang berilmu tinggi. Kesempatan yang sangat berarti bagi Manggada dan Laksana. Dengan latihan-latihan yang berat itu, maka ilmu kedua anak muda itu memang selalu meningkat dan menjadi matang. Pada kesempatan di hari terakhir yang diberikan oleh Panembahan Lebdagati kepada Kiai Banyu Bening, maka Manggada dan Laksana telah mengamati padepokan itu dari kejauhan. Mereka memang melihat 2 ekor burung elang yang berputar-putar. Sekali-sekali menukik rendah, kemudian terbang naik tinggi-tinggi. Melihat sikap kedua ekor burung itu, maka nampaknya memang terjadi sesuatu di padepokan Kiai Banyu Bening.
Burung-burung itu tentu mengamati utusan Panembahan Lebdagati yang datang ke padepokan itu, desis Manggada. Laksana mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan dugaan Ki Pandi benar, bahwa hari ini masih belum terjadi sesuatu di padepokan itu. Kita akan mengamati padepokan itu dari jarak yang lebih dekat. Tetapi hati-hati. Jika mereka, apakah orang-orang Kiai Banyu Bening, lebih-lebih lagi orang-orang Panembahan Lebdagati, rencana Kiwarana akan dapat terganggu seandainya salah seorang atau bahkan mereka berdua mengadakan perubahan sikap, berkata Manggada selanjutnya. Demikianlah, maka dengan sangat berhati-hati kedua orang anak muda itu telah berusaha mendekati padepokan. Tetapi mereka tetap berada pada jarak tertentu agar kehadiran mereka tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa itu. Keduanya pun berusaha untuk menghindari penglihatan burung-burung elang yang terbang berputaran di atas padepokan Kiai Banyu Bening. Dua orang anak muda itu telah tersembunyi di belakang gerumbul perdu yang rimbun. Dan tempat mereka bersembunyi, mereka dapat melihat meskipun tidak begitu jelas, wajah depan padepokan Kiai Banyu Bening. Untuk beberapa lamanya mereka menunggu. Burung-burung elang yang berterbangan itu masih saja berputar-putar dan sekali-sekali menukik rendah. Manggada dan Laksana menduga bahwa utusan Panembahan Lebdagati masih berada di padepokan. Keduanya telah menyabarkan dirinya untuk melihat utusan Panembahan Lebdagati itu keluar dari regol padepokan Kiai Banyu Bening yang masih tertutup. Ketika kesabaran kedua orang anak muda itu hampir habis, maka mereka melihat dari kejauhan, pintu gerbang padepokan itu bergerak. Perlahan-lahan pintu itu pun terbuka. Dari dalam regol, Manggada dan Laksana melihat 5 orang berkuda meninggalkan padepokan itu. Sementara itu, beberapa orang penghuni padepokan itu melepas orang-orang berkuda itu pergi. Namun nampak bahwa sikap mereka, baik kelima orang berkuda itu, maupun orang-orang yang melepas mereka pergi, tidak cukup ramah. Ketika kelima orang berkuda itu menjauh, maka orang-orang yang melepas mereka pergi itu pun segera kembali masuk ke dalam dan pintu regol pun perlahan-lahan ditutup. Manggada dan Laksana menarik nafas dalam-dalam. Manggada mengusap keringatnya yang mengembun di keningnya berkata, mereka tentu tidak menemukan persetujuan. Besok akan terjadi keributan itu. Tetapi mungkin juga Panembahan Lebdagati menunggu persiapan yang lebih matang. Menurut perhitunganku, Panembahan Lebdagati akan berperan dengan cepat. Jika dia sudah memberikan waktu 10 hari, itu berarti bahwa dalam 10 hari itu, Panembahan Lebdagati mematangkan persiapannya. Laksana mengangguk-angguk sambil berdesis. Jika demikian, besok akan terjadi pertempuran yang sengit di regol itu. Kita harus sudah berada di padukuhan kecil itu. Mudah-mudahan Ki Pandi datang tepat pada waktunya, sahut Manggada. Laksana tidak menjawab. Sementara itu, burung-burung elang itu pun masih nampak terbang berputaran. Tetapi tidak lagi di atas padepokan Kiai Banyu Bening. Burung-burung elang itu berputaran sambil mengikuti kelima orang utusan Panembahan Lebdagati itu. Apakah kita akan mengikuti arah terbang burung-burung itu agar kita mendapat ancar-ancar di mana sarang Panembahan Lebdagati selama ia mempersiapkan diri untuk menyerang padepokan Kiai Banyu Bening, bertanya Laksana. Sudahlah. Kita kembali saja ke rumah Ki Ajar Pangukan. Jika para pengikut Panembahan Lebdagati atau burung-burung elang mereka melihat kita, maka kita akan berada dalam kesulitan. Bahkan mungkin bukan hanya kita berdua. Laksana mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan memberikan laporan kepada Ki Ajar Pangukan. Demikianlah, maka mereka berdua pun segera kembali ke rumah Ki Ajar Pangukan. Namun ketika mereka menyusup sebuah gerumbul dan kemudian memanjat naik sebuah tebing rendah, mereka terkejut. Ki Ajar Pangukan duduk di atas sebuah batu pada sambil tersenyum. Ki Ajar, desis Manggada dan Laksana hampir berbareng. Aku memang menunggu kalian, berkata Ki Ajar. Ki Ajar di sini sejak tadi, bertanya Laksana. Tidak. Aku menunggu kalian yang bersembunyi di belakang gerumbul sambil melihat kepergian kelima orang utusan Panembahan Lebdagati. Jadi? Ki Ajar Pangukan tertawa. Katanya, iya. Aku juga ingin mengetahui apa yang terjadi di padepokan Kiai Banyu Bening. Manggada dan Laksana pun tersenyum pula. Sementara Ki Ajar berkata, marilah. Kita pulang. Kecuali aku dan kalian, maka yang lain pun ikut pula melihat apa yang terjadi di padepokan justru pada saat yang genting.
Sebenarnya lah ketika mereka sampai di rumah Ki Ajar Pangukan, maka ternyata seisi rumah itu telah mendekati padepokan dari arah yang berbeda-beda. Mereka semuanya melihat kelima orang utusan Panembahan Lebdagati meninggalkan padepokan. Mereka semuanya melihat burung-burung elang itu berputaran mengamati kelima orang yang meninggalkan padepokan itu. Dalam pada itu, maka seisi rumah itu pun kemudian telah mempersiapkan diri. Malam nanti mereka akan pergi ke padukuhan yang telah disebutkan oleh Ki Pandi. Namun mereka akan menunggu sampai Ki Pandi datang bersama kedua ekor harimaunya. Sampai kapan kita menunggu? Bertanya Ki Lemah Teles. Jika menjelang tengah malam Ki Pandi tidak datang, maka kita akan meninggalkannya, Ki Sambit itulah yang menjawab. Baiklah, berkata Ki Ajar Pangukan, kita akan menunggu sampai menjelang tengah malam. Tetapi bukankah Ki Pandi berjanji untuk datang sebelum senja? Bertanya Manggada. Kita tidak tahu, apakah Ki Pandi mengalami hambatan yang sulit diatasi, berkata Ki Lemah Teles. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Memang segala sesuatu mungkin terjadi. Tetapi jika tidak ada hambatan apapun, Ki Pandi agaknya tidak akan mengingkari janjinya. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka cahayanya yang kemerahan memancar ke puncak pepohonan. Selembar-selembar awan yang didorong angin mengambang ke utara. Manggada dan Laksana masih duduk di serambi depan rumah Ki Ajar Pangukan. Setelah mereka membuat minuman dan menghidangkannya kepada penghuni rumah itu, maka kedua anak muda itu telah membawa mangkuk minuman hangat bagi mereka sendiri di serambi. Senja sudah turun, berkata Manggada. Mungkin terjadi sesuatu di perjalanan, sahut Laksana yang mulai menjadi gelisah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun di rumah itu ada beberapa orang tua yang berilmu tinggi, namun rasa-rasanya orang yang paling dekat dengan mereka adalah Ki Pandi. Ki Pandi pulalah yang membawa mereka ke rumah Ki Ajar Pangukan. Ki Pandi pulalah yang telah menuntun mereka memanjat ke tataran ilmu mereka yang semakin tinggi. Karena itu, maka baik Manggada maupun Laksana telah menganggap bahwa Ki Pandi adalah guru mereka. Manggada dan Laksana itu pun tiba-tiba meloncat bangkit ketika mereka melihat di antara gerumbul-gerumbul perdu dua ekor harimau yang berjalan perlahan-lahan sambil memandang kedua orang anak muda yang kemudian berdiri di halaman itu. Dua pasang mata yang berkilat-kilat seperti sorot permata yang kehijau-hijauan memancar di ketemaraman senja. Ki Pandi, desis Manggada. Dari balik pohon perdu yang tumbuh memagari halaman rumah itu, Ki Pandi melangkah terbungkuk-bungkuk. Aku memenuhi janjiku, berkata Ki Pandi sambil tersenyum. Namun katanya pula, tetapi aku terlambat sedikit. Pintu rumah yang masih terbuka itu terbuka semakin lebar. Ki Ajar Pangukan yang mendengar nama Ki Pandi disebut, segera melangkah keluar. Kau datang pada waktunya, berkata Ki Ajar. Aku berusaha untuk memenuhi janjiku, meskipun aku harus berjalan tanpa berhenti, jawab Ki Pandi. Sejak kemarin? Tidak. Aku sempat tidur, mandi dan makan. Marilah, masuklah. Kedua cucumu itu menunggumu di serambi sejak tadi, berkata Ki Lemah Teles. Ki Pandi tertawa, sementara Manggada berkata. Semua kerja sudah selesai, sehingga kami sempat duduk menunggu di sini. Demikianlah, maka Ki Pandi pun telah duduk bersama dengan seisi rumah itu. Laksana telah menghidangkan minuman hangat bagi Ki Pandi, sementara ketela pohon yang direbus Manggada pun telah masak pula. Ketika ketela rebus itu dihidangkan, maka Ki Ajar Pangukan pun berkata, marilah. Silahkan makan sebanyak-banyaknya. Belum tentu besok kita akan sempat makan. Seandainya sempat, kita belum tahu apakah ada orang yang memberi kita makan. Demikianlah setelah mereka makan ketela pohon yang direbus dengan santan dan garam secukupnya, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk pergi. Sementara itu langit telah menjadi hitam. Lampu minyak telah dipasang. Tetapi karena semuanya akan pergi, maka lampu-lampu itu pun segera dipadamkannya. Beberapa saat kemudian, seisi rumah Ki Ajar Pangukan itu telah berada dalam perjalanan. Mereka merayap maju dalam kegelapan melalui jalan yang kadang-kadang turun dengan terjal, kadang-kadang menyusup di antara gerumbul perdu. Sekali meloncat dan memanjat. Tetapi mereka tidak tergesa-gesa. Karena itu, maka mereka berjalan perlahan-lahan, sehingga karena itu, maka mereka maju dengan lambat. Dua ekor harimau berjalan bersama dengan mereka. Namun kadang-kadang kedua ekor harimau itu menghilang.
Baru beberapa saat kemudian, muncul kembali dan ikut berjalan beriring pada jalan setapak yang berbatu padas. Baru beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat terbuka. Mereka berada di sebuah jalan kecil yang dapat mereka lalui menuju ke padepokan yang mereka tuju. Tetapi mereka tidak pergi ke padukuhan itu. Mereka akan berada di sekitar sanggar untuk melihat suasana. Dalam kegelapan mereka pun merayap semakin dekat dengan padukuhan yang mereka tuju. Seperti yang mereka duga, bahwa di padukuhan itu juga terdapat sebuah sanggar yang dibatasi dengan dinding kayu batang kelapa utuh yang dipotong rampak dan ditanam berkeliling. Seperti yang terdapat di padukuhan tempat tinggal Ki Kerawangan, maka di dalam sanggar itu terdapat bangunan khusus untuk menyerahkan korban. Kita bermalam di sini, berkata Ki Ajar Pangukan. Lalu katanya pula, tentu tidak ada orang yang akan memasuki sanggar ini. Yang lain pun sepakat. Mereka akan bermalam di sanggar yang terbuka itu. Tetapi sudah tentu bahwa mereka harus membagi waktu bergantian berjaga-jaga. Menjelang fajar, yang bertugas berjaga-jaga adalah Manggada dan Laksana. Perhatian mereka tertarik pada sikap 2 ekor harimau milik Ki Pandi yang menyusul ke sanggar itu. Kedua ekor harimau itu seakan-akan ingin berbicara kepada Manggada dan Laksana. Mereka memberikan isyarat yang agaknya ingin memberitahukan sesuatu. Kita bangunkan saja Ki Pandi, desis Manggada. Laksana mengangguk kecil sambil beringsut dan mendekati Ki Pandi yang tertidur. Agaknya Ki Pandi memang letih setelah menempuh perjalanan panjang mengambil kedua ekor harimaunya. Tetapi Ki Pandi segera bangkit ketika kedua anak muda itu membangunkannya. Ada apa? Bertanya Ki Pandi. Harimau itu, jawab Laksana. Ki Pandi pun kemudian mendekati kedua ekor harimau yang seakan-akan berbicara kepadanya. Tentu ada sesuatu yang menarik perhatian kedua ekor harimau itu, berkata Ki Pandi. Apa Ki Pandi? Bertanya Laksana. Marilah kita lihat, jawab Ki Pandi. Namun sebelum pergi Ki Pandi telah membangunkan kawan-kawannya yang masih tidur nyenyak di atas rerumputan. Tetapi Ki Lemah Teles tidur mendekur saja di atas tempat orang-orang padukuhan itu menyerahkan korban. Ki Pandi pun memberitahukan kepada mereka, bahwa ia ingin mengikuti kedua ekor harimau yang telah memberikan isyarat kepadanya untuk mengikutinya. Ki Pandi pun segera berbenah diri. Manggada dan Laksana telah dibawanya mengikuti kedua ekor harimaunya yang berjalan keluar dari sanggar yang kosong itu. Beberapa saat mereka berjalan di keremangan dini hari. Dengan sangat berhati-hati mereka berusaha mendekati padepokan yang masih disaput oleh embun yang tipis. Ki Pandi mengikuti saja kedua ekor harimaunya yang menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar yang tumbuh di kaki gunung. Namun kemudian kedua ekor harimau Ki Pandi itu pun berhenti. Dengan isyarat yang hanya diketahui oleh Ki Pandi, kedua ekor harimau itu nampaknya telah memberitahukan sesuatu. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Kepada Manggada dan Laksana ia berbisik. Kalian tinggal di sini saja. Aku akan bergeser mendekat. Keduanya mengangguk. Jika Ki Pandi sudah mengisyaratkan agar mereka tinggal, maka tentu ada sesuatu yang akan dapat membahayakan mereka. Karena itu, maka keduanya tidak memaksa untuk mengikutinya. Dalam pada itu, dengan sangat berhati-hati Ki Pandi bergerak lebih dekat lagi. Dua ekor harimaunya berjalan mengendap-endap, seakan-akan sedang merunduk mangsanya. Ketika kedua ekor harimau itu kemudian berhenti dan mendekam di belakang sebuah gerumbul, maka Ki Pandi pun menjadi semakin berhati-hati. Dengan jantung yang berdebaran, Ki Pandi kemudian melihat beberapa kelompok orang yang sudah bersiap-siap dengan senjata di tangan menghadap ke arah pintu gerbang padepokan. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Panembahan Lebdagati ternyata tidak tanggung-tanggung mempersiapkan diri menghadapi padepokan Kiai Banyu Bening. Agaknya ia telah mengerahkan pengikut-pengikutnya untuk menyerang padepokan yang tidak tunduk pada perintahnya itu. Ternyata Panembahan Lebdagati benar-benar tidak menunggu besok atau lusa. Demikian ancamannya tidak dipatuhi, maka ia pun segera datang dengan kekuatan yang besar, berkata Ki Pandi di dalam hatinya. Sejenak Ki Pandi termangu-mangu. Agaknya Panembahan Lebdagati menunggu matahari terbit. Tetapi Ki Pandi tidak ingin melihat peristiwa yang penting itu sendiri. Maka ia pun segera memberi isyarat kepada kedua ekor harimaunya agar tetap tinggal di situ. Ki Pandi sendiri telah beringsut di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu mendekati Manggada dan Laksana. Berhati-hatilah. Beritahu Ki Ajar Pangukan dan orang-orang yang ada di sanggar. Biarlah mereka melihat apa yang akan terjadi di sini.
Tetapi mereka pun harus berhati-hati. Aku menunggu mereka di sini. Manggada dan Laksana pun kemudian dengan sangat berhati-hati meninggalkan tempatnya menuju ke sanggar padukuhan untuk menjemput Ki Ajar Pangukan dan mereka yang berada di sanggar itu. Ketika mereka sampai di tempat Ki Pandi menunggu, langit sudah menjadi semakin merah. Kabut justru nampak menjadi lebih tebal menebar di kaki gunung. Kita akan menebar, berkata Ki Pandi, kita akan melihat apa yang terjadi dari beberapa arah. Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Kabut yang putih buram mampu melindungi gerak mereka yang memencar itu. Namun Manggada dan Laksana tetap bersama Ki Pandi dan kedua ekor harimaunya. Ketika kemudian langit menjadi semakin cerah, maka Panembahan Lebdagati telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk mulai bergerak. Dengan isyarat bunyi seperti suara burung kedasi, maka para pengikut Panembahan Lebdagati itu pun mulai bergerak. Ki Pandi yang bersembunyi di dalam semak-semak bersama Manggada, Laksana dan kedua ekor harimaunya, meskipun tidak terlalu dekat, dapat melihat gerak para pengikut Panembahan Lebdagati mendekati padepokan Kiai Banyu Bening. Namun dalam pada itu, para cantrik Kiai Banyu Bening pun telah bersiap menunggu kedatangan lawan-lawan mereka dari balik dinding padepokan. Mereka berdiri di atas panggungan yang memanjang di belakang dinding padepokan. Tetapi hal itu sudah diperhitungkan oleh para pengikut Panembahan Lebdagati, sehingga sebagian dari mereka telah membawa perisai untuk melindungi diri. Tetapi yang lain yakin akan dapat menepis serangan anak panah dengan pedangnya. Sementara yang lain lagi membalut lengan kirinya dengan kain panjang yang akan dapat dipergunakan sebagaimana sebuah perisai. Sementara itu, Ki Ajar Pangukan dan orang-orang tua yang lain yang tinggal di rumahnya, telah berpencar. Mereka mencoba mengamati keadaan yang terjadi di padepokan itu sebaik-baiknya. Ketika kemudian matahari terbit, maka para pengikut Panembahan Lebdagati telah mendekati pintu gerbang padepokan. Beberapa orang membawa sebatang kayu yang cukup besar dan panjang yang akan mereka pergunakan untuk memecahkan pintu. Sementara beberapa orang yang lain membawa tali ijuk dengan jangkar besi yang diikat di ujungnya. Dalam pada itu, para cantrik dan putut di padepokan Kiai Banyu Bening telah bersiap. Anak panah telah melekat di busurnya. Pada saat yang tepat, anak panah itu akan meluncur ke arah para pengikut Panembahan Lebdagati di luar dinding. Manggada dan Laksana menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka tidak berada terlalu dekat dengan padepokan, namun mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi kemudian. Ketika terdengar aba-aba dari para pemimpin dari padepokan Kiai Banyu Bening, maka anak panah pun segera meluncur dari busurnya seperti hujan yang tercurah dari langit. Namun para pengikut Panembahan Lebdagati telah bersiap untuk menangkis serangan itu dengan perisai mereka. Sedangkan yang lain menepis dengan pedang atau tombak atau senjata yang lain. Sedangkan yang lain lagi menepis anak panah itu dengan kain panjang yang mereka ikatkan pada lengan kirinya. Perlahan-lahan para pengikut Panembahan Lebdagati itu bergerak maju. Mereka terhenti sejenak, ketika mereka sampai pada jarak jangkau anak panah lawannya, seolah-olah mereka sedang menguji kemampuan mereka menangkis, menepis dan menghindari serangan anak panah itu. Sementara itu, orang-orang yang membawa sepotong kayu yang besar dan cukup panjang telah bersiap pula mengambil ancang-ancang, sedangkan yang lain bersiap untuk melindungi mereka dari serangan anak panah dan lembing yang tentu akan dilontarkan dari panggungan di sebelah-menyebelah regol. Beberapa saat gerak para pengikut Panembahan Lebdagati memang terhenti, seolah-olah anak panah dan lembing yang dilontarkan dari belakang dinding padepokan itu mampu menghentikan serangan mereka. Namun tiba-tiba saja terdengar teriakan nyaring. Peringatan untuk dengan cepat menyerang. Teriakan itu bersambut dan diteriakan sambung-menyambung. Sejenak kemudian, maka serangan itu pun datang seperti arus banjir bandang. Para pengikut Panembahan Lebdagati itu pun berlari-lari sambil berteriak-teriak memekakkan telinga. Mereka menghambur dengan cepat mendekati dinding padepokan. Dengan demikian, maka pertempuran antara kedua kelompok yang besar dari dua lingkungan hitam telah terjadi dengan sengitnya. Ternyata para pengikut Panembahan Lebdagati tidak sekedar membiarkan mereka menjadi sasaran. Tetapi sebagian dari para pengikut Panembahan Lebdagati juga mempergunakan busur dan anak panah untuk melindungi kawan-kawan mereka, terutama mereka yang berusaha memecahkan pintu gerbang. Sekelompok orang yang memanggul sebatang kayu yang besar dan panjang itu pun kemudian telah berlari-lari dengan cepat mengarah ke pintu.
Sementara itu, sekelompok yang lain juga berlari-lari melindungi mereka dengan perisai serta senjata mereka masing-masing agar anak panah yang meluncur dari panggungan di menyebelah pintu gerbang itu tidak mengenai sasaran. Betapa kuatnya selarak pintu gerbang padepokan itu, namun dengan hentakan-hentakan yang tidak ada henti-hentinya, maka selarak pintu gerbang itu pun mulai menjadi retak. Kiai Banyu Bening yang menyaksikan keadaan selarak itu pun segera memberikan aba-aba, bahwa pertahanan terkuat harus diletakkan di sekitar pintu gerbang. Demikian pintu gerbang terbuka, serta orang-orang yang berada di luar menyerbu masuk, maka para cantrik itu harus berusaha menyerang mereka dengan anak panah dan lembing sebelum mereka terlibat dalam pertempuran seorang melawan seorang. Kita harus berusaha mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Perintah itu telah menjalar dari seorang cantrik ke cantrik yang lain, sehingga ketika retak selarak pintu gerbang itu menjadi semakin parah, sekelompok cantrik telah siap dengan busur dan anak panah. Sementara itu, yang lain pun telah siap untuk melemparkan lembing-lembing bambu dengan bedor besi yang tajam. Demikianlah seperti yang telah diperhitungkan, maka selarak pintu yang rangkap itu masih tidak mampu menahan hentakan-hentakan yang berulang kali tanpa hitungan itu. Akhirnya satu di antara kedua selarak pintu itu pun telah patah, sementara selarak yang satu lagi tidak dapat bertahan terhadap dua hentakan berikutnya. Sejenak kemudian, maka pintu gerbang itu telah terdorong dan terbuka. Seperti air yang melimpah, para pengikut Panembahan Lebdagati mengalir memasuki pintu gerbang yang terbuka itu. Berdesakan berebut dahulu. Teriakan-teriakan nyaring terdengar bagaikan meruntuhkan langit. Namun dengan tangkasnya para cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening telah melepaskan anak panah yang sudah siap terpasang di busurnya. Terdengar teriakan kesakitan dan kemarahan sekaligus melengking di antara sorak para pengikut Panembahan Lebdagati itu. Beberapa orang pun roboh, terinjak oleh kaki kawan-kawannya sendiri. Sementara itu, para cantrik tidak sempat lagi memasang anak panah pada busurnya ketika orang-orang yang menyerbu masuk itu berlari-larian menyerang mereka dengan garangnya. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan, seperti tangan-tangan maut yang sedang menggapai nyawa para cantrik yang sedang bertahan itu. Pertempuran yang sengit pun tidak terelakkan lagi. Sementara itu, beberapa orang yang berusaha memanjat tali-tali yang diikat pada jangkar bumi yang dilontarkan ke bibir dinding padepokan, mulai berhasil pula. Para cantrik yang berusaha memotong tali-tali itu, harus menjaga diri mereka dari sengatan anak panah yang dilontarkan dari luar dinding, sehingga ada di antara mereka yang terlambat menahan gerak orang-orang yang sedang memanjat itu. Dalam waktu yang singkat, maka pertempuran pun telah menjalar menyusup di antara bangunan-bangunan di padepokan itu. Para cantrik yang berada di panggungan di belakang dinding itu pun telah berloncatan turun. Mereka tidak lagi harus bertahan agar orang-orang yang menyerang padepokan itu tidak dapat memasuki dinding. Tetapi justru karena pintu gerbang telah terbuka, maka arus serangan itu tidak tertahankan lagi. Para pengikut Panembahan Lebdagati pun tidak mau mempersulit diri dengan memanjat tali serta melemparkan jangkar yang dapat mengait bibir dinding padepokan. Tetapi mereka berlari-lari menuju ke pintu gerbang dan masuk ke dalamnya tanpa banyak kesulitan. Para cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening itu berusaha untuk bertahan sekuat-kuatnya. Dengan pengenalan mereka yang lebih baik terhadap medan, maka mereka mempunyai kesempatan lebih baik dari lawan-lawan mereka. Tiba-tiba saja para cantrik itu seakan-akan menghilang. Namun dengan tiba-tiba pula mereka datang menyerang dengan garangnya tanpa diketahui dari mana mereka datang. Setiap pintu bangunan yang ada di padepokan itu dapat menjadi sumber malapetaka. Pintu yang tertutup itu tiba-tiba saja terbuka. Ujung-ujung senjata terjulur dengan cepat menyambar tubuh mereka. Bahkan sudut-sudut rumah yang ada dapat menjadi tempat para cantrik menunggu korban mereka. Meskipun demikian, namun para putut dan cantrik dari padepokan Kiai Banyu Bening itu mulai merasakan tekanan yang kuat dari para pengikut Panembahan Lebdagati. Beberapa orang pengikut Panembahan Lebdagati tidak dapat dilawan oleh hanya 2 orang saja. Bahkan ketika para pemimpin dari kedua belah pihak mulai saling bertemu, maka mulai terasa bahwa orang-orang Panembahan Lebdagati memiliki beberapa kelebihan daripada putut dan cantrik di padepokan itu. Dalam pada itu, Kiai Banyu Bening yang masih mencoba untuk melihat ketahanan para pengikutnya mulai menjadi gelisah. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan, ternyata beberapa orang pengikut Panembahan Lebdagati memiliki ilmu yang tinggi. Kiai Banyu Bening memang harus menyadari bahwa padepokannya adalah padepokan yang jauh lebih muda dari para pengikut Panembahan Lebdagati,
sehingga karena itu, maka para pengikut Kiai Banyu Bening pun masih belum akan dapat mengimbangi kemampuan para pengikut Panembahan Lebdagati yang meskipun sebagian bukan pengikut-pengikutnya sejak awal ia mulai. Tetapi nama Panembahan Lebdagati memiliki wibawa tersendiri, sehingga tidak sulit bagi Panembahan Lebdagati untuk mencari pengikut dan bahkan kawan-kawan baru dari lingkungan orang-orang berilmu tinggi. Karena itu, maka Kiai Banyu Bening tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus segera dapat mengatasi kesulitan itu. Aku harus bertemu langsung dengan orang yang mengaku bernama Panembahan Lebdagati itu, berkata Kiai Banyu Bening di dalam hatinya, jika aku dapat segera menyelesaikannya, maka aku akan segera dapat mengusir dan bahkan menghancurkan para pengikutnya. Dengan beberapa orang terpilih di antara para pemimpin padepokan itu, maka Kiai Banyu Bening siap menghadapi orang yang menyebut dirinya Panembahan Lebdagati itu. Namun dalam pada itu, Kiai Banyu Bening sempat bertanya kepada seorang yang bertubuh raksasa yang pernah berada di sanggar saat Ki Pandi memberikan korban setan dan pisang, sehingga Ki Pandi sendiri akhirnya akan dikorbankan. Di mana Warana? Orang bertubuh raksasa itu menggeleng sambil menjawab. Sejak tadi aku tidak melihatnya, Kiai. Namun seorang yang lain menjawab. Bersama sekelompok cantrik Ki Warana berusaha mempertahankan pintu gerbang Butulan di sisi barat. Agaknya sekelompok pengikut Panembahan Lebdagati berusaha untuk memecahkan pintu Butulan itu. Kiai Banyu Bening mengangguk-angguk. Ia tidak bertanya lagi. Dibawanya beberapa orang terpilih itu untuk langsung menghadapi Panembahan Lebdagati. Dalam pada itu, Panembahan Lebdagati ternyata bersama-sama dengan beberapa orang tengah mencerai-beraikan sekelompok cantrik yang semula mengepungnya. Tetapi para cantrik itu tidak mampu bertahan. Sebagian dari mereka justru tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Para cantrik yang memang hampir saja melarikan diri menghindari itu telah terhimpun kembali ketika mereka melihat Kiai Banyu Bening sendiri datang untuk menghadapi Panembahan Lebdagati. Panembahan Lebdagati yang melihat kehadiran Kiai Banyu Bening telah menyongsongnya sambil tersenyum. Katanya dengan nada berat. Selamat bertemu Kiai Banyu Bening. Kita belum terlalu akrab berkenalan. Tetapi aku tahu pasti bahwa kau adalah Kiai Banyu Bening. Kau siapa? Bertanya Kiai Banyu Bening. Kau tidak mengenal aku? Bertanya Panembahan Lebdagati sambil tersenyum. Tidak. Aku tidak mengenalmu, jawab Kiai Banyu Bening. Kenapa kita harus berpura-pura? Sebelum kita bertemu, kau dapat saja tidak percaya bahwa aku adalah Panembahan Lebdagati. Kau dapat menduga bahwa orang lain memanfaatkan kebesaran nama Panembahan Lebdagati bagi kepentingannya sendiri. Tetapi setelah kita bertemu dan berhadapan seperti sekarang ini, seharusnya kau dapat mengenali aku. Aku adalah Panembahan Lebdagati yang sebenarnya. Persetan dengan pengakuanmu. Tetapi kau salah jika kau menganggap bahwa dengan berlandaskan nama Panembahan Lebdagati kau dapat menakut-nakuti aku. Panembahan Lebdagati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa. Kau mencoba untuk membesarkan hatimu sendiri dengan menganggap bahwa aku bukan Panembahan Lebdagati yang sebenarnya. Kau kira aku menjadi ketakutan seandainya Panembahan Lebdagati itu sekarang datang kemari? Panembahan Lebdagati tertawa semakin keras. Katanya kemudian. Baiklah. Siapapun aku, tetapi aku tetap pada tuntutanku. Daerah ini akan aku ambil kembali. Aku sudah memberimu waktu 10 hari. Aku kira waktu itu sudah terlalu cukup. Karena sampai batas terakhir kau tetap berkeras, maka aku datang untuk menghukummu. Tetapi kau harus melihat kenyataan, bahwa kau datang untuk mengantarkan nyawamu. Meskipun setelah kau mati, tentu ada orang lain yang menyebut dirinya Panembahan Lebdagati. Baik. Baik, jawab Panembahan Lebdagati, apapun katamu, tetapi bersiaplah untuk mati. Kiai Banyu Bening itu pun kemudian telah memberi isyarat kepada putut dan cantrik yang datang bersamanya untuk memencar menghadapi para pengikut Panembahan Lebdagati yang ada di sekitarnya. Dalam pada itu, pertempuran masih berlangsung di mana-mana. Para cantrik memiliki kemungkinan lebih baik dengan memanfaatkan medan. Tetapi secara pribadi para pengikut Panembahan Lebdagati memiliki ilmu yang lebih tinggi. Dalam pada itu, maka pertempuran yang terjadi antara Panembahan Lebdagati dan Kiai Banyu Bening telah menjadi semakin sengit. Keduanya mulai meningkatkan ilmu mereka. Dengan cepat mereka berloncatan menyerang dan menghindar. Keduanya memiliki kelebihannya masing-masing,
sehingga pertempuran itu tidak segera dapat dibayangkan, siapakah yang akan menang dan siapakah yang bakal kalah. Panembahan Lebdagati yang bertempur dengan mantap, tidak terlalu banyak bergerak. Tetapi setiap ayunan tangannya, seakan-akan tetap menghamburkan angin yang tajam menusuk kulit. Sementara itu, Kiai Banyu Bening bertempur dengan tangkasnya. Ia bergerak cepat, sehingga sekali-sekali serangannya mampu menyusup pertahanan Panembahan Lebdagati. Dengan demikian, baik Panembahan Lebdagati maupun Kiai Banyu Bening menjadi semakin berhati-hati. Mereka harus mengakui bahwa lawan mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Panembahan Lebdagati yang semula meragukan tingkat kemampuan Kiai Banyu Bening sebagaimana Kiai Banyu Bening yang menganggap bahwa lawannya bukan Panembahan Lebdagati yang sebenarnya. Sehingga tataran ilmunya juga tidak akan terlalu tinggi, harus mengakui bahwa mereka telah salah hitung. Panembahan Lebdagati harus mengakui kelebihan Kiai Banyu Bening, sedangkan Kiai Banyu Bening harus mengakui kelebihan lawannya, apakah ia Panembahan Lebdagati yang sebenarnya atau bukan. Dalam pada itu, Ki Ajar Pangukan serta orang-orang yang tinggal di rumahnya, ternyata tidak mampu melihat apa yang terjadi di dalam lingkungan dinding padepokan. Mereka pun tidak dapat lebih mendekat lagi, jika mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran itu. Karena itu, maka yang dapat mereka lakukan adalah menunggu, apa yang akan terjadi dalam pertempuran yang melibatkan banyak orang itu. Manggada dan Laksana yang bersembunyi di dalam gerumbul perdu bersama Ki Pandi dan kedua ekor harimaunya, mengamati burung-burung elang yang berterbangan di atas padepokan. Dari gerak burung-burung elang itu, mereka rasa-rasanya dapat menduga, apa yang telah terjadi di padepokan. Burung-burung yang semula berterbangan berputar-putar itu, kemudian telah nampak menjadi gelisah. Burung-burung itu terbang semakin rendah. Sekali-sekali burung-burung itu menukik dalam sekali, bahkan seakan-akan hilang di belakang dinding padepokan. Namun kemudian muncul kembali dan terbang semakin tinggi. Burung-burung itu tentu telah melibatkan diri. Berkata Manggada hampir berbisik. Ya, sahut Laksana, agaknya pertempuran pun menjadi semakin sengit. Burung-burung elang itu cukup berbahaya, desis Manggada kemudian. Laksana mengangguk kecil. Namun kemudian dahinya berkerut ketika ia melihat kegelisahan burung-burung itu menjadi semakin meningkat. Burung-burung itu menyambar-nyambar dengan cepatnya. Bahkan burung-burung itu pun telah memberikan isyarat tidak saja dengan geraknya, tetapi burung-burung itu mulai berteriak-teriak dengan suaranya yang nyaring. Kuku-kukunya yang dipertajam dengan baja menjadi semakin berbahaya. Sayang, berkata Manggada, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam padepokan itu. Kita akan mendengar dari Ki Warana, sahut Ki Pandi. Bagaimana jika Ki Warana terbunuh dalam pertempuran itu? Mudah-mudahan ada orang lain yang mengambil alih tugasnya, jawab Ki Pandi. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun keduanya nampak menjadi tegang. Sementara itu, burung-burung elang itu pun menjadi semakin sibuk pula. Sebenarnya lah pertempuran di dalam padepokan itu menjadi semakin sengit. Para cantrik padepokan Kiai Banyu Bening benar-benar memanfaatkan medan untuk mengimbangi kelebihan kemampuan lawan-lawan mereka. Sambil bertempur mereka berlari-larian di antara bangunan yang ada di padepokan. Namun kemudian kelompok-kelompok yang lain menyerang dengan tiba-tiba muncul dari balik pintu. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.